Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicip Bermana Sakti Gumilar, kelas 6C NPM 181063105037. Nah, di sini saya akan membuat suatu video mengenai beberapa pertanyaan inovasi pendidikan sebagai syarat penyelesaian tugas 5 inovasi pendidikan. Ini ada sekitar 13 pertanyaan. Yaitu komponen inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yang saling berkaitan, yaitu meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, mulai dari subsistem masukan materi, subsistem masukan siswa, subsistem masukan metode, masukan masyarakat, dan subsistem produk lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan upaya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama yaitu susunan lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuan di dalam kelas, pengembangan diri sendiri, pengembangan potensi yang dimiliki individu, proses belajar secara kelompok, pengumpulan dan penguatan, pemecahan masalah, sikap percaya diri. Pertanyaan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, bentuk kurikulum yang meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen keterpaduan mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi, dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Kurikulum terpadu yang banyak digunakan di lapangan terdiri dari model connected, webbed, dan integrated. Kurikulum ini dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tingkat dasar, terutama dalam rangka mengimbangi gejala penjelajah kurikulum yang sering terjadi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pertanyaan yang keempat yaitu KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP memiliki 4 karakteristik, di antaranya yaitu memberikan otonom luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Kelima yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan KTSP. Nah, KTSP ini merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keenam yaitu mengenai landasan dan prinsip-prinsip KTSP, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungan, beragam dan keterpaduan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan kesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan 7 yaitu komponen-komponen dari KTSP. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 1 pendidikan, kalender pendidikan, dan pengembangan silabus. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana sih pengembangan KTSP? Nah, pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi yaitu kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional ini dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam mengembangkan KTSP. Yang kesembilan yaitu karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan standar nasional pendidikan dan mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam pengembangan. Nah, kurikulum 2013 sebagai inovasi kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Mengembangkan kurikulum adalah sebagai salah satu bentuk inovasi.
pertanyaan yang 11 yaitu landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama itu landasan yang terlebih dahulu ya. Landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama itu landasan filosofi, yaitu landasan dalam pengembangan kurikulum akan membahas mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua itu landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas mengidentifikasi landasan psikologi dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang telah adalah proses interaksi antara individu. Yang ketiga yaitu landasan sosial budaya, yaitu menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang kelima yaitu landasan yudiris, yakni kurikulum dalam dasarnya adalah proses yudiris yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan RI. Nah, untuk prinsip-prinsipnya di sini ada 5. Yang pertama prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efisienitas, efektivitas. Untuk pertanyaan yang ke-12 yaitu komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Ya, di sini untuk kurikulum memiliki 5 komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan, materi, strategi, pembelajaran, dan organisasi kurikulum, serta evaluasi. Nah, kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk pertanyaan yang ke-13 atau pertanyaan terakhir yaitu rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan, yakni usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.